Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Ibu Siti Rugaya, selaku dosen pengampu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Panca sebagai moderator dan teman saya Rido dan Dandi sebagai pembaca. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tentang proyek UAS metode kuantitatif. Next. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dandi. Baik, saya akan menjelaskan landasan teori. Uji regresi linear berganda. Statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara suatu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Uji korelasi. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menentukan seberapa kuat arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji koefiensi korelasi berganda. Teknik dalam statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara suatu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen secara simultan. Uji korelasi determinasi berganda. Statistik yang digunakan dalam analisis regresi berganda untuk mengukur seberapa baik model regresi menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Ridho. Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menguji X1 dan X2 terhadap Y. Jadi kita masukkan dulu data-datanya dari Excel. Ini data yang kita sudah siapkan, variabel X1, X2, dan Y. Pertama, kita menuju ke Analyze. Klik menu Analyze. Ini Analyze. Lalu pilih Correlate. Lalu pilih Bivariate. Blok yang ingin diuji, X1, X2, dan Y, pindahkan ke variabel. Pastikan ini sudah Pearson to Taylor, dan ini sudah di checklist semua. Lalu klik OK. Nah, ini hasil dari uji X1 dan X2 dengan Y. Yang dimana ada korelasi kuat antara X1 dan Y karena nilai Pearsonnya 0,421 dan nilai SIG Taylor-nya 0,020 kurang dari 0,05. Uji korelasi X2 terhadap Y, ada korelasi kuat antara X2 dan Y karena nilai Pearsonnya 0,349 dan ada korelasi yang signifikan antara X2 dan Y karena nilai SIG Taylor-nya adalah 0,059. Kita kembali lagi untuk menguji koefisiensi korelasi berganda. Kali ini saya akan menguji koefisiensi korelasi berganda. Begini tutorialnya. Pertama, pilih Analyze. Lalu pilih Regression. Lalu pilih Linear. Nah, untuk kotak Dependent, masukkan variabel Y ke kotak Dependent. Lalu X1 dan X2 masukkan ke kotak Independent. Pilih statistik dulu. Ya, R-squared change-nya kita checklist. Ya, ini sudah semuanya checklist, continue, lalu pilih OK. Nah, ini udah keluar hasilnya. Udah keluar. Jadi untuk hasil uji koefisiensi korelasi berganda, di dari table model summary, kita bisa lihat datanya di sini.
ada hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 secara simultan dengan Y. Karena nilai koefisiensi korelasi bergandanya sebesar 0,422. Untuk menguji dan tidak ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan dengan Y karena nilai SIGF change sebesar 0,070 karena kurang dari 0,050. Dan untuk menguji hasil korelasi determinasi berganda, kita bisa lihat juga dari tabel ini, pengaruh X1 dan X2 secara simultan dengan Y yaitu sebesar 0,178 atau 17,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain. Dan tidak ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan dengan Y karena nilai SIGF change sebesar 0,070 karena kurang dari 0,050. Maaf, di sini ada tabelnya tadi saya jelaskan. Dan untuk menguji hasil uji regresi linear berganda, kita bisa ngelihat dari tabel koefisien. Ya, di sini dari data ini pada output tersebut terdapat tabel koefisien diperoleh A konstan sama dengan 9,779, B1 atau X1 itu 0,280 dan B2 dalam kurung X2 itu sama dengan 0,043, sehingga persamaan regresi linear berganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah Y sama dengan A1 plus B1 X1 plus B2 X2 sama dengan 9,779 plus 0,280 X1 dikurang 0,43 0,43 X2 analisisnya konstanta 9,779 menyatakan jika tidak ada ROA X1 sama dengan 0 dan ROE X2 sama dengan 0, maka Y akan sebesar 9,779%. Koefisiensi regresi X1 0,280 menyatakan jika X1 bertambah 1/1%, sedangkan X2 tetap, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,280%. Koefisiensi regresi X2 0,043 menyatakan jika X2 bertambah 1/1%, sedangkan X1 tetap, maka akan menurunkan Y sebesar 0,043%. X1 meningkatkan Y karena koefisiensi regresi X1 positif, X2 menurunkan Y karena koefisiensi regresi X2 negatif. Dan pada tabel ANOVA, kita lihat karena nilai SIG pada tabel ANOVA 0,070, maka tidak ada persamaan regresi linear berganda yang terbentuk signifikan, dan persamaan regresi linear berganda yang terbentuk A plus B1 X1 plus B2 X2 sama dengan 9,779 plus 0,280 X1 kurang 0,043 X2. Sekian tutorial yang saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh Panca Mesa. Baik, terima kasih Muhammad Ridho. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Ibu dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.